Bagi para pendengar di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Pusat Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations that Saya harus beritahu Bung Karno. General Wainwright and General Setelah mendengar berita di radio, Sultan Syahir mendatangi kediaman Bung Karno untuk memberitahu bahwa Jepang telah mengakui kekalahan kepada sekutu. Tetapi Bung Karno tidak percaya begitu saja bahwa Jepang telah mengakui kekalahan kepada sekutu. Kita jangan percaya dengan semua itu. Kita harus memastikan yang benar tentang berita itu. Jangan sampai gegabah mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita jangan gegabah ini demi masa depan kita. Tetapi Sultan Syahir ingin membuktikan bahwa berita itu benar. Ada dua pilihan di negeri ini, langit atau tanah. Kenapa benderanya banyak? Saya jadi pusing. Kalau mereka tetap menolak, kita bisa bicarakan lagi dengan baik. Setelah Sultan Syahir bercakap dengan Syekh Saleh, akhirnya kedua tokoh itu kembali mendatangi kediaman Bung Karno untuk memastikan bahwa berita itu benar. Pada saat Sultan Syahir dan Syekh Saleh mengusulkan kepada Bung Karno mengenai kemerdekaan Indonesia, datanglah golongan tua. Dan pada akhirnya golongan tua dan golongan muda rapat di kediaman Bung Karno untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua dan golongan muda berbeda pendapat.
Golongan-golongan muda mengadakan rapat Cikini 71 pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 1.30. Pembahasan tentang rencana menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada akhirnya, golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhi pengaruh dari Jepang. Namun, Ibu Padmawati tidak mengizinkan Soekarno-Hatta dibawa begitu saja, kecuali Ibu Padmawati dan Guntur, anaknya, ikut bersamanya. Setelah proses penculikan, Ahmad Soebardjo kebingungan dan menanyakan Soekarno-Hatta kepada Wikana. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Dan pada akhirnya Ahmad Soebardjo mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Bagaimana keadaan Jakarta? Jakarta tidak ada revolusi sama sekali. Cuma kalau kita membawa waktu 1 hari. Kita harus ke Jakarta sekarang. Baiklah. Setelah ditemukannya Bung Karno dan Bung Hatta beserta golongan muda dan golongan tua pulang ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta langsung merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah diputuskannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah ditulis oleh Bung Karno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, Sayuti Melik mendatangani Soekarni dan mengatakan secara perlahan supaya Soekarno-Hatta yang mendatangani teks proklamasi. Setelah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengkas Dengklok dan Soekarno pulang dijemput oleh Ahmad Subarjo ke Jakarta untuk merumuskan naskah. Setelah melalui berbagai macam perdebatan yang menguras pikiran, tenaga, dan waktu, akhirnya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia siap untuk dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Soekarno bergegas dibantu oleh istrinya untuk persiapan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!